Di tanah Jawa abad ke-13, lahir seorang perempuan bertakdir agung, pembawa wahyu ke Prabon, penentu lahirnya para raja besar. Namanya adalah Ken Dedes. Suatu hari, Panawijil ditaklukkan penguasa Tumapel. Tunggul Ametung terpesona oleh kecantikannya. Ken Dedes dibawa ke Tumapel, lalu dijadikan istri. Sejak itu hidupnya berubah selamanya. Dari rahimnya lahir Anusapati, putra Tunggul Ametung, yang kelak menuntut balas atas kematian ayahnya. Di Tumapel hiduplah seorang pengawal bernama Ken Arok, seorang pria ambisius yang menyimpan mimpi menjadi penguasa. Suatu hari saat Ken Dedes turun dari kereta, tersingkap kainnya, dan cahaya suci memancar dari tubuhnya. Ken Arok teringat ramalan tentang perempuan pembawa wahyu kerajaan. Sejak saat itu, ambisinya membara. Untuk mewujudkan mimpinya, Ken Arok memesan keris sakti kepada Empu Gandring. Namun karena tak sabar menunggu, ia membunuh sang empu dan membawa pergi keris itu. Sebelum ajal menjemputnya, Empu Gandring mengutuk senjata tersebut. Dengan siasat licik, Ken Arok menyingkirkan Tunggul Ametung. Dalam sebuah malam berdarah, penguasa Tumapel itu tewas terbunuh. Kematiannya direkayasa agar orang lain yang disalahkan. Tumapel pun jatuh ke tangan Ken Arok. Ken Arok kemudian menikahi Ken Dedes dan mendirikan kerajaan Singhasari. Ken Dedes menjadi permaisuri, putranya Anusapati, darah daging Tunggul Ametung, menyimpan dendam dalam diam. Hingga akhirnya, ia membunuh Ken Arok untuk membalas kematian ayah kandungnya. Singhasari pun dilanda perebutan tahta. Namun garis keturunan Ken Dedes terus berlanjut, melahirkan raja-raja besar, hingga akhirnya bermuara pada berdirinya Kerajaan Agung Majapahit. Karena itulah, Ken Dedes dikenang sebagai ibu para raja Nusantara. Ia tak pernah mengangkat pedang. Namun dari takdirnya, sejarah Nusantara berubah. Namanya abadi sepanjang masa sebagai Ratu Singhasari. Ken Dedes